Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya si Bang Teksir lagi. Bagaimana kabar sobat-sobat Teksir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini saya ingin berbagi wawasan ya. Sebenarnya ini kasus-kasus lama ya, tapi ya mudah-mudahan bermanfaat lah untuk pemula ya. Jadi kasus ini Huawei 366 kalau nggak salah ya, itu kasusnya dicas tapi tidak bertambah ya sobat-sobat semua. Nah di sini sebelum kita lanjut ke pokok pembahasan, ini ada HP normal ya, Nokia. Nah bisa dilihat ya, itu notifikasi pengisiannya muncul. Lalu kita akan analisa ya. Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, kita akan analisa sebenarnya berapa sih nilai ya untuk kinerja HP agar HP tersebut bisa dicas ya. Ini cara ini sudah saya share di channel Teknisi Musafir ya, sudah saya share. Cuma di sini untuk perlengkap ya, untuk melengkapi pembahasan pada video kali ini ya, agar pemula tentunya itu tidak bingung. Nah itu bisa dilihat ya. Jadi untuk normal HP itu apabila kita ukur dalam keadaan HP kita colokkan ke USB charger HP ya, kita charger HP-nya, itu dia mengeluarkan arus atau tegangan 4,2. Nah itu bisa dilihat ya, 4,2. Apabila lebih itu berarti terjadi bocor arus ya, pahami, apabila lebih itu terjadi bocor arus, dan apabila kurang itu ada masalah di IC ataupun komponen ya di sekitar charger. Oke, langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan dan kita akan bongkar ya HP yang bermasalah tadi. Untuk mempersingkat waktu saya percepat ya sobat-sobat semua. Tetap ya untuk pembongkaran hati-hati ya untuk pemula, apalagi banyak fleksibel, itu harus hati-hati. Nah ini pembongkaran kita sudah selesai ya. Jadi ini ilmu pasti ya yang akan saya share. Untuk kasus di Huawei 366 ini ya, kalau nggak salah loh ini itu sering sekali saya dapat kasus ya. Makanya di sini itu saya gunakan ilmu pasti, karena saya sering sekali menangani kasus seperti ini dan banyak berhasilnya ya sobat-sobat semua pakai trik ini. Nah itu bisa dilihat, itu sebelah IC cas itu ada seperti kapasitor ya, tapi itu bukan kapasitor. Seperti sederajat dengan termistor ya sobat-sobat semua. Jadi kalau di HP Samsung itu apabila pengisian suhu terlalu rendah ya, itu masalahnya di termistor ya. Begitu juga di Y366 ini ya, di Huawei. Nah solusinya kita akan copot dulu ya sobat-sobat semua komponen yang bermasalah itu. Baiknya kalau ada kanibalan itu diganti. Nah untuk triknya copot komponen yang kecil-kecil menggunakan solder, itu kita tambahkan timah dulu ya di atasnya ya sobat-sobat semua agar panas ya. Lalu kita agak goyang ya. Nah itu seperti itu. Nah maka dia akan terangkat ya sobat-sobat semua. Jadi apabila sobat-sobat semua itu ada kanibalan, silahkan diganti ya. Tetapi kalau tidak ada, kita lakukan jumper saja ya sobat-sobat semua. Nah, untuk di HP Samsung itu kalau pengisian daya di jeda ya, atau suhu terlalu panas atau rendah, itu biasanya kasusnya yaitu ya di termistor itu ya. Begitu juga dengan HP Huawei ini. Nah itu IC kok IC toh. Kaki-kakinya itu setelah kita copot tadi komponennya, kita bersihkan ya, lalu kita tambahkan timah di kaki-kakinya agar proses penjamperan itu mudah ya sobat-sobat semua. Bisa gunakan sikat gigi ya yang bekas-bekas ya. Nggak masalah ya untuk alat pembersih, karena itu penting ya, seorang teknisi itu penting sekali ya. Lalu kita tambahkan fluk ya di kaki-kaki komponen ini.
karena kita akan melakukan proses jumper. Ingat, selalu fluk dulu ya, mau jumper mau apapun itu yang berhubungan dengan pencopotan pemasangan di hardware itu jangan lupa fluk dulu. Fluk itu penting sekali. Lalu kita siapkan kabel jumpernya ya, kawat jumpernya. Untuk pemula ya, apabila belum punya itu banyak ya di toko online itu murah 3.000 ya, itu udah bagus. Nah seperti ini kurang lebihnya ya. Lalu kita akan lakukan proses penjamperan. Nah dipaskan ya ujungnya, lalu kita gunakan solder ya. Untuk jumper ini perlu solder yang panas ya. Jadi kalau nggak panas itu pembungkus itu kan dibungkus ya, ada pembungkusnya. Itu nggak apa ya, orang ngelentek. Orang ngelentek solder panas itu susah ya sobat-sobat semua. Jadi untuk penjamperan itu perlu solder yang panas. Jadi hasilnya juga maksimal. Kita tempel aja itu langsung ngelentek. Yo, foto bosong ngelentek. Langsung terkelupas. Nah jadi dia kalau terkelupas itu warnanya jadi putih ya, di kawat jumper itu. Jadi nempelnya itu ke timah itu mudah ya sobat-sobat semua. Nah ini sudah kita jumper ya, jadi trik jumpernya mudah lah ya, penak ini. Nah lalu kita gunakan cutter untuk memotong ya. Nah kurang lebihnya hasilnya seperti itu. Jadi ini ilmu pasti ya, saya ulangi lagi, ini ilmu pasti ya. Apabila sobat-sobat teknisi musafir itu ada yang mempunyai kasus seperti ini, langsung saja ganti itu ya, karena itu udah positif. Walah saya udah berulang kali ya. Nah dirasa sudah, maka kita pasang kembali ya sobat-sobat semua. Selalu saya ingatkan, hati-hati dalam memasang ataupun membongkar HP ya. Apabila banyak konektor itu kita harus teliti, jangan asal cabut mesin saja, nanti berakibat fatal, sobek dan lain sebagainya. Jadi kita fokus saja, tenang ya. Nah ini sudah kita rapihkan, lalu kita akan coba pasang ya sobat-sobat semua. Apakah ada efek pengisian atau tidak? Harusnya sih ada, dan ini sudah ilmu pasti ya sobat-sobat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Tara. Nah itu sudah ada notif ya, Huawei. Coba kita tunggu apakah fix atau tidak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya fix ya, ini sering sekali kit saya tangani ya. Oke, itu bisa dilihat ya sobat-sobat semua, itu menandakan HP atau jumper tadi itu sudah membuahkan hasil ya, dan itu bisa mengisi ya sobat-sobat semua. Jadi tadi awalnya itu sebelum kita jumper itu di cas muncul Huawei, tetapi tidak ada lambang ataupun notif gambar baterai ya sobat-sobat semua. Jadi ini trik yang saya share ini adalah sifatnya positif, jadi silahkan dicoba ya. Apabila ada kasus langsung saja untuk pengisian yang tidak menampilkan baterai ataupun di cas ya, ada ini, ada notif tetapi baterai tidak terisi ya, ataupun ketika gambar Huawei itu muncul dia tidak terisi ya. Mungkin itu saja ya sobat-sobat semua, mudah dipahami ya. Silahkan dicoba bagi yang mempunyai kasus, mudah-mudahan bermanfaat. Terus dukung channel Bang Teksir ya untuk eksekusi hardware biar kedepannya semakin berkembang tentunya. Untuk pemula jangan patah semangat ya. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terus berlatih ya, saya sarankan terus berlatih, jangan bosan-bosan untuk belajar dan terus belajar. Pokoknya selalu update pengetahuan, update pengalaman, tidak lupa disertai doa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.